iman. Baru jihad. Beribadah di masa fitnah seperti mereka adalah orang-orang yang imannya tulus dan jujur. Ini di antara ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan akan agungnya peristiwa di sisi Allah dan juga di sisi kaum muslimin. Apa itu hijrah? Namun Umar menolak. Sebagian mereka menyatakan bagaimana kalau tahun pertama adalah tahun lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Umar menolak. Sebagian mereka mengatakan bagaimana kalau tahun pertama Islam adalah tahun diutusnya Nabi, diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi. Namun Umar juga menolak. Sampai akhirnya Umar setuju tatkala dijadikan tahun hijrah Nabi sebagai tahun pertama Islam. Ini menunjukkan hijrah sangat bermakna dalam hati kaum muslimin, sehingga dijadikan tahun awal sebagai tahun penanggalan Islam. Karena hijrah adalah peristiwa yang besar, peristiwa cikal bakal berdirinya negara Islam di kota Madinah, sehingga akhirnya Islam bisa tersebar ke seluruh jazirah Arab, bahkan ke seluruh penjuru dunia, bahkan sampai ke tanah air kita, bahkan sampai di kota Lombok atau provinsi Lombok yang kita cintai ini. Oleh karenanya perlu kita mengenal tentang peristiwa hijrah tersebut agar kita lebih mengagungkan peristiwa tersebut, agar terkenang dalam hati kita bagaimana perjuangan para sahabat dan perjuangan Nabi SAW dalam menjalani peristiwa hijrah tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah adalah ibadah yang mulia. Oleh karenanya Allah sebutkan hijrah dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat. Bahkan Allah menggandengkan hijrah dengan iman dan jihad. Bahkan Allah dalam banyak ayat mendahulukan penyebutan hijrah baru iman. Baru jihad. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Dan orang-orang beriman dan berhijrah dan berjihad. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sungguhnya orang yang beriman dan orang yang berhijrah dan orang yang berjihad. Ini dalam ayat banyak Allah mendahulukan penyebutan hijrah baru kemudian apa? Jihad. Dan ini menunjukkan akan keagungan hijrah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yakhruj min baitihi ila Allah wa rasulih wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia meninggal di tengah jalan meskipun belum sampai ke lokasi hijrah, maka dia telah mendapatkan, telah tetap baginya pahalanya, telah tetap surga baginya. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hajaru fi sabilillahi tsumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana wa innallaha lahuwa khairur raziqin." Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian dia meninggal atau terbunuh atau meninggal, maka Allah sungguh telah mencatat baginya rizki yang baik. Itu Allah mencatat surga baginya, dan Allah adalah sebaik-baik memberi rizki. Ini semua ayat-ayat ini menunjukkan tentang agungnya hijrah dalam syariat Islam. Oleh karena Nabi SAW terkadang menyebutkan hijrah sebagai contoh, ya. Misalnya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya tentang masalah niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ketika Nabi berbicara tentang niat, Nabi contohkan hijrah. Sungguhnya amalan tergantung niatnya. Sungguhnya masing-masing orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Kemudian Nabi sebutkan contoh tersebut ibadah yang agung. Di antaranya Nabi contohkan, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah kepada dunia atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan yang dia niatkan. Sini Nabi menjadikan hijrah sebagai contoh dalam praktek masalah niat, karena hijrah adalah ibadah yang mulia. Nabi SAW juga pernah motivasi seorang untuk beribadah di musim fitnah dengan pahala hijrah. Kata Nabi SAW, "Al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya." Barang siapa yang beribadah di masa fitnah seperti berhijrah kepada aku. Dan Nabi tidak menyebutkan hijrah kecuali hijrah adalah ibadah yang sangat agung. Oleh karenanya kaum muhajirin dikenal dengan kaum muhajirin, nama yang indah. Nama yang indah didahulukan daripada kaum ansar. Padahal pengorbanan kaum ansar sangat luar biasa, tetapi muhajirin lebih mulia daripada kaum ansar.
Jadi label bagi mereka, inilah kaum muhajirin. Kenapa mereka telah meninggalkan harta mereka, telah meninggalkan keluarga mereka telah meninggalkan kampung halaman mereka, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Dan orang fakir dari kalangan muhajirin yang terusir dari kampung mereka, dari harta mereka. Buat apa mereka berhijrah? Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Mereka mencari karunia Allah, mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang imannya tulus dan jujur. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini di antara ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan akan agungnya peristiwa hijrah di sisi Allah dan juga di sisi kaum muslimin. Apa itu hijrah? Hijrah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, al-hijrah diambil dari hajar, maknanya tark, meninggalkan. Artinya meninggalkan. Dan hijrah yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dua model, yaitu al-hijrah min baladi al-khauf ila baladil aman. Berhijrah dari kota yang penuh ketakutan menuju ke negeri yang aman untuk beribadah kepada Allah. Dan contohnya adalah hijrah dari Mekah menuju negeri Habasyah. Dan itu dilakukan dua kali oleh kaum muslimin. Berhijrah dari kota kesyirikan, yaitu kota Mekah, menuju ke kota syirik yang lain, negeri kafir. Negeri kafir yaitu di Habasyah yang merupakan negerinya orang-orang Nasara. Tetapi di situ ada keamanan karena dipimpin oleh seorang raja Nasrani yang adil, yaitu Raja An-Najasyi, yang tidak akan masuk Islam di kemudian hari. Bahkan para sahabat berhijrah dua kali dari Mekah menuju Madinah. Ini yang hijrah pertama. Hijrah kedua adalah hijrah min baladil kufur ila baladil Islam. Hijrah dari negeri kekufuran menuju ke negeri Islam, yaitu dari kota Mekah menuju kota Madinah. Dan inilah hijrah yang akan kita bicarakan. Ya, ini yang hijrah akan kita bicarakan. Berpindah para sahabat menuju negeri yang baru, negeri Islam, yaitu kota Madinah. Kemudian ada jenis hijrah berikutnya, yaitu hijrah yang berlaku secara umum, yang bisa dilakukan oleh siapa saja, yaitu tarku ma nahallahu an, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang-orang Islam selamat dari lisannya, gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Dan orang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka timbul istilah sekarang, si fulan sudah berhijrah. Artinya dia sudah meninggalkan apa? Kemaksiatan yang biasa dilakukan. Dia berhijrah meninggalkan riba, dia berhijrah meninggalkan kesyirikan, dia berhijrah meninggalkan perzinahan, dia berhijrah ya meninggalkan musik-musik, sehingga dikatakan si fulan sudah hijrah. Dan itu istilah yang syar'i. Ya, si fulan sudah berhijrah, artinya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya ditanya oleh seorang program Halo Ustaz, ada seorang wanita bertanya, "Ustaz, saya sudah berhijrah, tapi pacar saya masih terus telepon saya." Tapi saya masih mencintainya. Hijrahnya benar atau tidak? Intinya dia mengatakan saya sudah berhijrah. Ini istilah yang benar. Hijrah artinya meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.